Agresi militer Belanda II pada bulan Desember tahun 1948 menjadi salah satu tragedi paling kelabu dalam sejarah revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Belanda secara sepihak menyatakan tidak lagi terikat gencatan senjata yang tertuang dalam Perjanjian Renville. Belanda dengan pongahnya melakukan serangan militer ke sejumlah kota-kota penting di Sumatera dan Jawa. Serangan paling dahsyat dilakukan terhadap ibu kota RI di Yogyakarta. Selepas fajar, hari Minggu pagi 19 Desember 1948, pesawat-pesawat tempur Mustang Belanda yang dipersenjatai bom dan senapan mesin terbang dari Salatiga menuju Yogyakarta dan membombardir lapangan terbang Maguwo. Sejurus kemudian disusul pesawat-pesawat Dakota yang menerjunkan ribuan pasukan payung dari Korps Speciale Truppen atau KST, yakni unit pasukan khusus tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL. Dalam waktu singkat, pertahanan Bandara Maguwo jebol dan berhasil dikuasai Belanda. Akibat serangan brutal Belanda, sebanyak 128 orang prajurit TNI gugur. Agresi militer Belanda II merupakan bentuk ketidakpuasan pimpinan militer Belanda di bawah Jenderal Simon Hendrik Spoor atau hasil kesepakatan Perjanjian Renville yang dianggap menguntungkan pihak Indonesia. Sementara Jenderal Spoor ingin segera memusnahkan RI, terutama TNI, yang disebutnya sebagai gerombolan ekstremis pengacau keamanan. 19 Desember 1948 itu merupakan terjadi sebuah peristiwa penting, yaitu yang dikenal dengan nama agresi militer Belanda kedua. Agresi militer Belanda kedua ini sering disebut juga dengan Kree Operation. Kree Operation ini maknanya adalah operasi gagak. Mengapa disebut dengan operasi gagak? Gagak itu adalah simbol kematian. Nah, Belanda dalam upaya menyerang Indonesia itu berupaya untuk mematikan eksistensi bangsa Indonesia, mematikan kedaulatan bangsa Indonesia. Nah, agresi militer Belanda kedua ini itu merupakan sebuah peristiwa yang penting. Ya, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan setelah agresi militer Belanda pertama, agresi militer Belanda kedua yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 itu merupakan peristiwa yang besar. Kekuatan Belanda itu sangat luar biasa besar, melawan kekuatan Republik yang jumlahnya tidak seberapa, dengan senjata-senjata apa adanya. Sebagian besar adalah senjata-senjata rampasan dari Jepang. Inilah kemudian menyebabkan dengan agresi militer Belanda kedua ini, ibu kota Yogyakarta dapat direbut oleh Belanda. Dan ini menyebabkan kemudian pasukan TNI harus bergerilya, dipimpin oleh Jenderal Sudirman, melakukan gerilya sepanjang 1.100 km menuju ke Kediri, ya, kemudian balik kembali. Dan kedua juga pemimpin-pemimpin RI, yaitu Soekarno, Hatta, dan anggota kabinet yang lain, itu harus ditawan ke Sumatera, tepatnya di Menumbing. Presiden Soekarno yang mengetahui kabar jatuhnya pangkalan udara Maguwo segera menggelar rapat kabinet terbatas. Untuk antisipasi, Presiden Soekarno memerintahkan MR Syarifuddin Prawira Negara yang tengah berada di Bukit Tinggi untuk mendirikan pemerintahan darurat RI. Sementara itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman mengeluarkan perintah kilat agar seluruh kekuatan TNI menyingkir dengan mengobarkan perlawanan dari basis pedesaan. Jenderal Sudirman sendiri memimpin perang gerilya di medan pegunungan berat di Gunung Kidul, Wonogiri, Trenggalek, hingga Pacitan. Menjelang tengah hari, pasukan Jenderal Spoor mulai memasuki jantung kota Yogyakarta. Praktis, tak ada perlawanan berarti dari pasukan TNI. Selepas tengah hari, ibu kota RI Yogyakarta telah sepenuhnya jatuh ke tangan Belanda.
Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sahrir ditangkap dan diasingkan ke Brastagi dan kemudian ke Parapat. Sementara Wakil Presiden Muhammad Hatta diasingkan di Bangka. Sebelum ditangkap, Presiden memerintahkan M.R. Syarifuddin Prawira Negara yang tengah berada di Bukit Tinggi untuk memimpin pemerintahan darurat RI. Sementara pimpinan TNI Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya di medan pegunungan berat di Gunung Kidul, Wonogiri, Trenggalek, hingga Pacitan. Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono IX dilarang Belanda meninggalkan kompleks keraton. Agresi militer Belanda II ini sontak mendapat sorotan dunia internasional dan mendapat kecaman dari banyak negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 4 Januari 1949 mengeluarkan peringatan keras kepada militer Belanda untuk segera menghentikan tindakan operasi militernya. Unci bergerak cepat dengan melakukan serangkaian diplomasi untuk mendamaikan perang antara Belanda dan RI. Delegasi Unci yang terdiri dari Critchley, Australia, Hermans, Belgia, dan Merle H. Chorhan, Amerika, bahkan mengunjungi Wakil Presiden Muhammad Hatta di pengasingan Bangka. Turut serta mendampingi delegasi RI Moh Nasir, Dr. Leimena, dan Mr. Agafar Pringgodigdo. Dengan agresi militer, dengan hilangnya kedaulatan bangsa Indonesia, dengan ditawanya pemimpin-pemimpin Indonesia, praktis Republik tiarap. Tapi untungnya kemudian kita ada peristiwa berikutnya yang luar biasa, yaitu serangan umum 1 Maret. Serangan umum 1 Maret ini menggugah dunia internasional yang pada waktu itu protes pada Belanda tentang agresi ini. Mereka menginginkan agar bangsa Indonesia itu dengan Belanda berunding. Agresi militer kedua ini simbol hidup dan matinya perjuangan Republik Indonesia. Karena pertama yang dilakukan serangan adalah Yogyakarta. Tahu sendiri, Jogja adalah ibu kota Republik yang di dalam pemerintahannya, kemudian juga secara politiknya memang Jogja adalah jantung pemerintahan pasca kemerdekaan. Datangnya militer ke Maguwo yang pertama sejak dini hari, saya kira 18 malam jam sudah ada geliat untuk melakukan serangan ke Jogja. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa akan ada serangan. Baru jam 2 dini hari di tanggal 19 itu ternyata sudah ada persiapan yang dimulai dari pendudukan di Maguwo, yang kemudian bergerak maju menyerang kota sampai sekitar jam 2, dan Jogja dinyatakan lumpuh itu jam 5 sore. Itu dari literatur yang saya baca. Nah, peristiwa sehari itu 19 Desember itu peristiwa yang tokoh-tokoh bangsa kita itu segera mengambil kesepakatan dan diskusi cepat. Karena sudah tahu Jogja akan lumpuh, bagaimana selanjutnya. Kekuatan pasukan TNI yang sebagian masih berada di seputaran Yogyakarta tidak tinggal diam. Mereka kerap melancarkan serangan terhadap pos-pos militer Belanda. Salah satu kesatuan yang ditakuti Belanda adalah pasukan hantu maut yang bermarkas secara rahasia di dalam Pujokusuman. Pasukan ini terkenal lihai dengan serangan-serangan kejutan dan lenyap di kegelapan malam. Puncak dari perlawanan pasukan TNI dilakukan lewat serangan umum 1 Maret 1949. Inisiator serangan ini datang dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang kemudian mendapatkan tanggapan baik dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Serangan ini dipimpin Komandan Workreis III Letkol Soeharto dan berhasil memukul mundur militer Belanda, dan ibu kota RI dikuasai pasukan TNI selama 6 jam. Keberhasilan pasukan TNI memukul militer Belanda menjadi bukti
bahwa TNI masih eksis meskipun para pimpinan RI ditawan Belanda. Diplomat-diplomat RI seperti Mr. Palar, Sujatmoko, Sumitro aktif mengkampanyekan eksistensi RI di forum-forum internasional. Serangan umum 1 Maret dan diplomasi internasional ini membuahkan hasil signifikan. Sidang Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengecam agresi militer Belanda II dan meminta segera dilakukan gencatan senjata. Pihak Belanda dan RI diminta menyelesaikan konflik melalui jalur perundingan. Belanda akhirnya terpaksa tunduk kepada tekanan dunia internasional, salah satunya karena bantuan keuangan Amerika ke Belanda terancam dihentikan jika Belanda terus nekat memerangi RI. Belanda dan RI akhirnya duduk di meja perundingan Rumroyen pada 17 April 1949. Pada perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum, sedangkan Belanda diwakili oleh Herman van Rooyen atau Royen. Hasilnya, militer Belanda harus meninggalkan RI paling lambat 30 Juni 1949. Pada tanggal 10 Februari 1949, Dewan Keamanan PBB itu sudah mengeluarkan resolusi agar Belanda melakukan perundingan kepada Indonesia. Tetapi resolusi PBB Dewan Keamanan ini tidak dianggap Belanda karena mereka merasa bahwa bangsa Indonesia tidak melakukan perlawanan. Inilah mengapa pentingnya kemudian serangan umum 1 Maret. Serangan umum 1 Maret itu kemudian mengingatkan kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia itu ada. Ya. Jadi tidak benar apa yang dikatakan oleh Van Rooyen di dunia di PBB bahwa bangsa Indonesia itu mau menerima Belanda. Kenyataannya apa? Kenyataannya seluruh TNI dan rakyat Indonesia pada tanggal 1 Maret 1949 itu mereka menyerang kedudukan Belanda di Yogyakarta. Ngarsodalem ke-9 punya peran yang sangat-sangat sentral, dimulai dari penarikan Belanda sampai pengawasannya, kemudian peralihan kekuasaan dari yang semula beribu kota di Jogja kembali ke Jakarta, sampai satu peristiwa bagaimana memberikan tidak hanya support pada moral tapi juga material disiapkan oleh Ngarsodalem ke-9 begitu. Dan saat yang ditunggu-tunggu tiba. Secara bertahap pada tanggal 26, 27, 28, dan 29 Juni, militer Belanda ditarik dari wilayah RI Yogyakarta. Puncaknya 30 Juni 1949, seluruh kekuatan militer Belanda ditarik dari semua wilayah RI. Pada malam hari, Raja Yogyakarta sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku akting presiden membacakan pidato melalui corong radio Republik Indonesia di Kota Baru. Sultan mengumumkan RI telah sepenuhnya lepas dari cengkeraman militer Belanda. Pidato Sultan ini juga disebut sebagai proklamasi kedua. Pada 6 Juli 1949, para pimpinan RI, yakni Presiden dan Wakil Presiden RI, kembali ke ibu kota RI dari tempat pengasingan. Rakyat menyambut dengan gegap gempita kembalinya kedaulatan RI yang nantinya akan ditetapkan dalam konferensi meja bundar. Proses pengembalian ibu kota Yogyakarta itu berlangsung pada tanggal 24 Juni yang berakhir pada tanggal 29 Juni dan nanti ditutup pada tanggal 30 Juni 1949 dengan proklamasi kedua yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, proses dari tanggal 24 sampai 29 Juni ini terjadi bagaimana peralihan dari 20 pos Belanda, mulai dari Wonosari sampai ke daerah Sleman. Menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, menjadi Presiden Republik Indonesia
Berbagai rentetan peristiwa demi peristiwa sejarah di Yogyakarta penting untuk diketahui. Kini, yang menjadi tantangan pemerintah daerah adalah bagaimana cara pengenalan sejarah tersebut bagi masyarakat luas, khususnya bagi kalangan generasi muda atau milenial. Sejarah yang berada di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, memang betul-betul nyata. Saya punya keyakinan tidak semua generasi muda tertarik terhadap sejarah itu. Tetapi sejarah itu tidak boleh kemudian kita tinggalkan, karena sejarah itu merupakan bagian dari adanya hari ini, karena adanya peristiwa sejarah yang pernah ada, baik itu di Yogyakarta maupun di Indonesia. Maka tugas kita adalah bagaimana membungkus sejarah yang pernah ada itu untuk mendekatkan diri kepada kaum milenial, sehingga kaum milenial semakin mengetahui tentang perjalanan sejarah yang ada di Indonesia, khususnya Yogyakarta, baik itu melalui media-media sosial, baik YouTube, baik film, maupun juga tulisan-tulisan. Kita berharap anak-anak muda, generasi milenial tidak lupa akan sejarah itu dan menjadikan nilai penting yang ada tentang patriotisme, tentang semangat kejuangan itu sebagai pembelajaran untuk membangun bangsa Indonesia, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Salah satu kekuatan yang perlu kita cermati di dalam kita membicarakan keistimewaan Yogyakarta adalah asal-usul satu peristiwa, satu momen di mana upaya untuk mempertahankan Republik Indonesia itu bagian yang sudah tidak bisa dinegosiasi, tidak bisa kemudian dilakukan satu tawar-menawar, di mana keistimewaan di dalamnya ada peristiwa-peristiwa sejarah, di mana di dalamnya ada asal-usul yang membedakan Yogyakarta dengan daerah lain yang ada di Republik Indonesia. Jadi kita tidak boleh melupakan bahwa sejarah itu ada yang kelam maupun ada yang cemerlang. Tapi bagaimana runtutan sejarah itu bisa diceritakan di suatu hari kepada generasi berikutnya. Karena kita berharap bahwa sejarah itu dapat membantu kita memahami orang dan juga masyarakat. Kecuali itu juga sejarah dapat juga memberikan kontribusi dalam pemahaman moral. Sejarah juga dapat memberikan identitas untuk mewujudkan sebagai warga negara yang baik. Jadi sejarah cukup istimewa kalau kemudian kita bisa melihat, mengulik tentang nilai penting ketika peristiwa itu dilangsungkan. Dan sekali lagi yang kita petik adalah sejarah ini mesti ada sesuatu hal yang baik yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran untuk memperbaiki sesuatu di masa yang akan datang. Problem atau kasus kritik terhadap keistimewaan pasti akan datang silih berganti. Hari ini ada yang mengkritik, suatu saat ada yang mengkritik, 2 tahun, 10 tahun, 50 tahun datang pasti ada yang mengkritik. Tapi kalau sudah kita tancapkan pengetahuan itu pada sumber daya manusia Jogja, kita yakin betul, kita semua juga yakin betul bahwa yang menyambung, yang kemudian meneruskan atau kemudian yang mempertahankan adalah karena kita punya kesamaan pikiran, kata kita punya kesamaan pengetahuan bahwa tak ada DIY, mungkin juga tak akan pernah ada Indonesia.